Sudah siap untuk ibadah? Yuk teman-teman, kita ibadah teman-teman. Yesus, silakan Cici Kalista. Oke, thank you Velo. Nah, sekarang kita mau memulai kebaktian kita. Sebelum mulai, kita akan berdoa dulu. Yuk kita tutup matanya dan lipat tangannya. Mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus. Sekarang kami mau memulai kebaktian ini. Engkau yang berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kau juga yang berkati agar kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu dan bersemangat dalam memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, sebelum mulai, ada yang masih inget gak yel-yel Abi Hosana? Coba ya, Cici tes ya. Abi Hosana, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan Yesus. Wah, Cici yakin pasti masih pada ingat. Kita coba sekali lagi ya. Abi Hosana, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan Yesus. Oke, mantap semuanya. Nah, di sini pasti pada adik-adik tahu kan kalau kita tuh anak Tuhan. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Wah, Cici yakin semuanya senang. Cici juga senang. Oleh karena itu, yuk kita nyanyiin lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Pasti pada makin happy kan abis nyanyiin lagu tadi. Nah sekarang kita nyanyiin lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Semuanya ikut gerakan Cici ya, tangannya di pinggang. Aku senang jadi anak Tuhan.
nyanyi lagu I Love You Jesus. Sekarang kita mau mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita yang hebat-hebat. Yuk kita dengerin. Shalom teman-teman, Ataflan hari ini adalah Yesaya 2 ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan, yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Dadah, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu ini adalah Yesaya pasal 2 ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Ayat hafalan minggu ini adalah Yesaya 2 ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Terima kasih, God bless you. Shalom, happy Sunday. Ini ayat hafalan hari ini. Yesaya 2 ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 17. Bye, God bless you, see you later. Ini buah jeruk tersenyum. I love you, Nena, Daddy, Opa, Oma, dan Tante Tessa. God bless you. Gimana? Keren-keren kan kesaksian dari teman-teman kita? Pasti adik-adik di rumah juga merasa diberkati. Nah, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan sebuah lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat
firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cici Yona. Yeay, terima kasih Cici Kalista untuk pujiannya. Nah, hari ini ketemu lagi sama Cici Yona yang akan bawakan firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan, kita berdoa sama-sama dulu yuk. Kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh menyanyikan pujian untuk Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang pimpin setiap kami, biarlah kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Nah, hari ini Cici Yona nggak sendirian loh. Cici Yona punya teman, kita panggil yuk. Sini. Wah, siapa nih? Kamu siapa namanya? Aku namanya Pu. Oh, hai Pu. Yuk kita sama-sama sapa. Hai Pu. Oke, kamu temenin Cici ya hari ini di sini? Oke, sip. Nah, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, kalau minggu lalu kita udah belajar dan mengetahui bahwa Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna kepada kita semua yang dikasihinya, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Nah, hari ini tahu nggak kita mau belajar tentang apa? Apa ya? Nah, oke ya. Jadi hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan tidak hanya melindungi kita secara fisik aja, melainkan juga melindungi kita secara pikiran dan perasaan kita. Nah, mari kita sama-sama mau belajar dari firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Dari mana, Pu? Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Oke. Nah, dalam Efesus 4 sampai ayat 17 sampai 32 dituliskan bahwa kita harus menjadi manusia yang baru. Nah, tapi bukan berarti perubahan fisik ya adik-adik, dari yang rambutnya panjang jadi pendek, yang rambutnya lurus jadi keriting, yang kulitnya hitam jadi putih, dan lain sebagainya. Bukan itu, tetapi yang firman Tuhan maksud adalah kita menjadi manusia yang memiliki cara berpikir yang Tuhan kehendaki. Pikiran dan perasaan bisa menjadi medan pertempuran yang dahsyat loh. Karena ketika adik-adik ingin berbuat sesuai dengan firman Tuhan, iblis tuh mulai menggoda melalui pikiran dan perasaan kita untuk melawan firman Tuhan. Nah, pasti banyak dan sering kali ya adik-adik itu kalah dalam pertempuran. Kamu juga nggak, Pu? Iya. Nah, kenapa kita sering kalah dalam pertempuran? Karena sebenarnya kita itu belum mengerti apa yang harus kita lakukan. Nah, hal penting yang harus adik-adik dan Puh tahu, kalau Tuhan itu sanggup menjaga pikiran dan perasaan kita semua. Dan apabila Tuhan yang menjaga kita, pasti gak ada yang bisa ngelawannya. Nah, oleh sebab itu, jangan menyerah. Karena Tuhan yang melindungi kita adalah Tuhan pencipta langit dan Bumi. yes, tepat sekali. Dia sanggup menolong dan menyertai kita. Nah, sekarang bagaimana sih Tuhan bisa menjaga pikiran dan perasaan kita? Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak boleh hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Pertanyaannya, gimana hidup orang yang tidak mengenal Tuhan? Nah, di dalam Efesus 4 ayat 17-18 dikatakan bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya itu penuh dengan pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, dan tidak hidup bersekutu dengan Tuhan. Nah, adik-adik bisa bayangkan nggak orang-orang yang seperti apakah yang disebutkan di ayat tersebut? Dan dikatakan bahwa orang tersebut perasaannya itu tumpul dan tidak peduli dengan ajaran firman Tuhan atau suara Tuhan. Dan dengan mudahnya menyerah dengan hawa nafsu, misalnya marah-marah. Nah, siapa adik-adik di sini suka marah-marah? Suka marah-marah nggak? Suka dong. Yakin? Yakin. Oke, bagus. Terus suka ini juga nggak? Suka dendaman nggak orangnya? Wah, kalau itu bukan aku. Nah, Cici yakin juga adik-adik tidak seperti itu ya. Dan lain sebagainya. Dan mungkin juga orang yang melakukan hal-hal yang kurang baik di mata Tuhan. Seperti mencuri. Pernah mencuri gak? Gak pernah. Atau berkata kotor. Gak pernah. Gak pernah kan berkata kotor atau berkata kasar. Nah, Cici juga yakin adik-adik juga tidak seperti itu, ya kan? Nah, kalau adik-adik masih seperti itu, hari ini kita mau sama-sama belajar. Dan yang Tuhan inginkan adalah untuk kita mau berubah, oke? Kita mau berubah sama-sama.
ya, dan perubahan yang harus kita lakukan itu bukan cuma sekedar perubahan fisik doang. Misalnya rajin ke gereja, kasih persembahan, bukan itu doang ya, tapi melainkan perubahan itu harus ada dari dalam diri kita. Oke? Nah, supaya lebih gampang lagi untuk artinya, Cici bawa sesuatu nih ya buat adik-adik. Nah, ini adalah air di mana Cici akan kasih gambaran nih ya, kalau kita hidup di luar perlindungan Tuhan tuh seperti apa. Nah, Cici juga punya sebuah tisu yang udah digambarkan smile ya. Ini menggambarkan kita ya yang hidupnya di luar perlindungan Tuhan akan jadi seperti apa. Kita lihat ya nih, masukin coba. Ini ceritanya kita nih ya kan. Kita ceburin dia ke lingkungan yang tanpa perlindungan Tuhan. Ya, jadi basah. Nah, seperti itulah hidup kita kalau di luar perlindungan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat ya kalau kita dalam perlindungan Tuhan itu seperti apa. Cici punya satu toples lagi. Ya, sekarang kita masukin. Ini kita masuk dulu nih. Ini ceritanya perlindungan Tuhan. Ya, ini adalah perlindungan Tuhan. Kita masukin, kita ada dalam perlindungan Tuhan, dan kita lihat ya kalau dia masuk ke dalam lingkungan sekitar itu jadi seperti apa. Lihat nih ya, lihat ya adik-adik ya. Nah, tetap kering tisunya. Nah, tetap kering. Nah, jadi ini adalah gambaran kalau kita hidup dalam perlindungan Tuhan. Nah, Tuhan melindungi pikiran dan perasaan kita dengan cara mengajar dan melatih kita untuk taat kepada firman-Nya. Dalam Efesus 4 ayat 20-21 dituliskan beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Ada 4 nih, dengerin ya. Yang pertama, belajar mengenal Kristus dengan benar. Yang kedua, mendengar tentang Dia atau membaca firman Tuhan. Yang ketiga, menerima pengajaran dari firman Tuhan. Nah, yang terakhir nih yang keempat, menuruti kebenaran firman Tuhan. Jadi dengan demikian kita akan hidup tidak sama lagi seperti dulu. Ya, kalau tadi mungkin kalau pernah berkata kasar, berkata kotor atau bohong atau marah-marah, ya kita mau belajar untuk tidak hidup seperti itu lagi. Kalau ada di antara adik-adik yang suka berkata kasar, berpikiran kotor, bohong ya, atau mungkin suka marah-marah, mencuri dan sebagainya, kamu akan diubahkan oleh Tuhan menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, Cici punya teman lagi nih. Siapa? Namanya Luna. Siapa? Luna. Iya, Cici punya teman namanya Luna. Nah, Luna dapat hadiah seekor anak anjing dari orang tuanya. Kamu suka anjing nggak? Suka banget. Iya, sama. Cici juga suka, soalnya lucu ya kan, gemes. Nah, Luna dapat hadiah seekor anjing berwarna putih di hari ulang tahunnya. Nah, terus mamanya bilang, Luna, kamu harus rawat anjing ini dengan baik dan benar ya. Papa dan Mama percayakan hewan ini sama kamu supaya kamu bisa belajar bertanggung jawab atas milik kamu. Nah, terus Luna bilang, terima kasih Mama dan Papa. Luna senang sekali. Kamu juga pasti senang kan kalau dikasih anjing? Iya, sama. Luna juga senang. Ya, Luna senang sekali. Akhirnya Luna bisa punya anjing lucu. Ya, seperti yang selama ini Luna impikan. Terus Luna kasih nama anjingnya. Kira-kira siapa namanya? Hayo. Bisa tebak gak? Warnanya putih. Kecil, lucu. Nah, karena putih kayak salju, makanya Luna kasih namanya Snowy. Nah, karena lucu kan seperti salju, makanya namanya Snowy. Nah, Luna sangat menyayangi Snowy dan selalu membawanya kemana-mana. Bahkan ketika sedang belajar di sekolah, Luna pun gak sabar pengen cepet-cepet pulang supaya bisa bermain sama Snowy loh. Ya kan? Terus suatu hari, Snowy-nya sakit tuh. Snowy-nya sakit, dia gak mau makan. Terus akhirnya Luna jadi gelisah deh. Karena Snowy sakit dan dia minta papa mamanya untuk antar Snowy ke dokter hewan. Ternyata Snowy terkena virus yang bahaya, Bu. Dan dokter pun bilang ya takutnya Snowy bisa meninggal karena penyakit itu. Karena Snowy terkena virus ternyata. Dan setelah mendengar kabar itu, Luna jadi gak bisa tidur. Luna jadi gak nafsu makan. Terus dia juga jadi gak mau belajar. Bahkan dia gak mau masuk sekolah gara-gara Snowy sakit. Ya, terus Luna bilang gini sama papa mamanya, Pah, Mah,
Luna mau nemenin Snowy deh ke dokter, Luna nggak mau sekolah. Nah, tapi kata mamanya, nggak bisa Luna, tidak bisa. Luna harus tetap sekolah. Luna doakan saja ya Snowy supaya dia bisa tertolong oleh dokter yang mengobatinya. Kata mama Luna. Tapi, Mah, Luna tuh belum ngerjain PR. Hari ini juga ada ulangan matematika. Dan Luna belum belajar. Luna nggak bisa konsentrasi belajar nih gara-gara mikirin Snowy. Nah, terus Luna menjelaskan ke mamanya. Dan mamanya menjawab, Luna, dalam hidup kita ini semuanya itu milik Tuhan. Kita tidak punya apa-apa. Rumah, mobil, pakaian, uang, bahkan tubuh kita ini semuanya adalah milik Tuhan yang dipercayakan untuk kita rawat dan kita jaga. Begitu juga dengan Snowy, kamu harus belajar untuk mengasihi dengan benar. Kalau kamu begini, berarti kamu tidak mengasihi diri kamu, tidak mengasihi papa mama, dan tidak mengasihi Tuhan. Tuhan bisa ambil Snowy supaya Luna belajar untuk mengasihi dengan benar. Buat Tuhan, keselamatan jiwamu jauh lebih penting, Luna. Apa yang kamu lakukan ini namanya memberhalakan sesuatu. Kalau kita memberhalakan atau menganggap sesuatu lebih penting dari Tuhan, Tuhan bisa ambil demi keselamatan jiwa kita loh. Papa Luna menjelaskan. Belajar serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Lakukan kewajiban dan tugasmu. Kamu harus mengasihi Snowy dengan benar, yaitu tidak lebih mengasihi dari dirimu sendiri, dari papa mama, apalagi Tuhan. Itu pesan dari mama. Nah, jadi kalau kita punya sesuatu, itu semuanya adalah milik Tuhan. Kita cuma dipercayakan untuk mengelolanya, untuk menjaganya. Dan kita gak boleh mengasihi lebih dari diri kita sendiri, dari papa mama, apalagi dari Tuhan, oke? Oke. Nah, ayat hafalan minggu ini kamu tahu gak dari mana? Pasti dari Efesus ya. Tepat sekali. Betul, ayat hafalan minggu ini dari Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Nah, bunyinya seperti ini. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Sekali lagi ya, Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, sayangnya firman Tuhan hari ini harus berakhir nih. Kita harus pamit nih sama adik-adik. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami belajar untuk kami boleh berubah dan kami boleh diperbaharui karena kami punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan melindungi kami. Kami berjanji kami mau menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Bye-bye. Bye, Pu. Hai teman-teman, sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Apakah teman-teman bisa transfer sendiri? Kalau belum, bisa minta tolong mama atau papa transfer persembahannya. Sebab kalau ditunda bisa lupa loh. Yuk ajak mama, papa untuk transfer persembahannya sekarang juga. Hai adik-adik, di kreativitas kali ini kita akan sama-sama membuat yang namanya botol kebaikan. Nah, jadi yang perlu adik-adik siapkan adalah 1 buah botol. Nah, ini boleh berukuran apapun, boleh yang kecil, boleh yang besar, tapi kalau bisa cari yang bening ya, jadi dalamnya kelihatan. Oke, terus kemudian alat tulis atau spidol. Kemudian selanjutnya adalah kertas. Nah, kalau adik-adik punya kertas warna-warni di rumah, boleh banget pakai kertas yang warna-warni, tapi di sini Cici Yona pakai kertas yang berwarna putih. Oke, gampang banget adik-adik. Nah, yang pertama-tama kita akan buat dulu botolnya. Adik-adik bisa tempelkan 1 lembar kertas yang sudah disiapkan tadi ke botol ini.
Nah, jadi kayak Cici udah tempel nih di sini. Ya, udah tempelkan di sini. Buat apa? Buat kita tulis. Ya, kita mau tulis botol ini sesuai dengan nama kita masing-masing. Oke, setelah ini Cici akan tulis ya. Botol kebaikan Ciciona. Adik-adik juga boleh tulis ya, botol kebaikan nama kalian masing-masing. Oke, yuk kita tulis botol kebaikan Ciciona. Oke, Cici sudah tulis. Wah, kebalik ya tulisannya. Oke, setelah tulis nama kalian, ya pastikan botol ini nanti kita akan isi dengan kebaikan-kebaikan yang adik-adik lakukan di rumah. Oke, contohnya apa, Ci? Nah, contohnya misalkan ya hari ini adik-adik udah mengikuti sekolah minggu dengan baik. Nah, adik-adik bisa tuliskan di kertas yang udah disiapkan tadi. Ya, misalkan Cici tulis hari ini udah sekolah minggu. Nah, Cici tulis di sini ya. Sekolah minggu. Sekolah minggu dengan baik. Nah, setelah Cici tulis di kertasnya, ini, habis itu kita mau gulung kertasnya. Kita gulung. Dan kemudian kita akan masukkan ke dalam botol kebaikan kita masing-masing. Jadi setiap kali adik-adik melakukan satu kebaikan, adik-adik bisa tuliskan dan masukkan ke dalam botol. Tada! Ya, jadi nanti kita lihat nih dalam seminggu apakah botolnya akan penuh ya dengan kebaikan-kebaikan yang adik-adik lakukan di rumah. Contohnya lagi misalkan, oh tadi setelah bangun tidur adik-adik berdoa. Boleh dituliskan doa pagi, terus misalkan tadi bantuin mama beresin kamar. Boleh ditulis misalkan udah kerjain PR, udah apalagi ya? Oh, udah baca firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik juga bisa tulis dan digulung kertasnya kemudian masukkan ke dalam botol. Nah, jadi kalau kertasnya warna-warni bisa warna-warni nih botolnya. Ya, jadi adik-adik ditunggu ya botol kebaikan setiap kita di minggu depan. Nah, Cici pengen lihat ya siapa yang botolnya paling penuh dengan kebaikan-kebaikan yang adik-adik lakukan. Oke? Sekian kreativitas minggu ini.